Film diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Yan Sisan sedang berhadapan dengan seorang pria yang ingin balas dendam akan kematian adiknya. Dengan penuh emosi, pria itu menanyakan sosok yang membayar Yan Sisan untuk menghabisi sang adik. Karena Yan Sisan enggan menjawab, pria itu menjadi marah. Lalu kemudian di tengah perjalanan, Yan Sisan bertemu dengan pendekar bernama Zhu Yeking dan rekannya yang bernama Kyuti. Di mana dalam pertemuan ini, Kyuti menawarkan uang yang banyak pada Yan Sisan untuk menghabisi kekasihnya yang menurutnya sudah mengkhianati cintanya. Kyuti juga menceritakan jika kekasihnya itu dulunya sangat mencintainya, tapi yang mengejutkan, di hari pernikahannya sang kekasih itu meninggalkannya sebatang kara. Kyuti pun mengatakan jika sakit hatinya bisa ia tahan, tapi rasa malunya tak dapat dipendam. Kemudian Kyuti memberitahu jika nama kekasihnya itu adalah Xiao Feng yang merupakan ketua ketiga perguruan pedang agung. Mendengar nama Xiao Feng, Yan Sisan menolak tawaran ini karena menurutnya Xiao Feng adalah satu-satunya saingannya dalam dunia persilatan. Ia pun mengatakan jika dirinya akan menghabisi Xiao Feng dengan caranya sendiri tanpa intervensi orang lain. Penolakan ini membuat Kyuti naik pitam hingga ia menyerangnya. Meski Yan Sisan dapat mengalahkan Kyuti, tapi ia tak sampai hati menghabisinya. Keesokan harinya, Yan Sisan yang terobsesi melawan Xiao Feng segera pergi mendatangi rumahnya. Akan tetapi keinginannya tidak bisa terwujud saat Tuan Jui yang tak lain ayah Xiao Feng mengabarkan bahwa anaknya tersebut sudah meninggoy 37 hari yang lalu. Ia pun melampiaskan kekecewaannya itu dengan membelah peti yang bertuliskan nama Xiao Feng. Rupanya perbuatan Yan Sisan ini dianggap menghina Xiao Feng hingga memantik emosi para anak buahnya. Untung saja Tuan Jui yang memahami perasaan Yan Sisan segera mengakhiri perkelahian ini. Ia pun mengatakan bahwa kehilangan lawan terbaik memang membuat kesepian. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Yan Sisan mengalami batuk yang menandakan dirinya mengidap penyakit. Kemudian ia segera pulang dengan penuh kecewaan karena tak bisa berjumpa dengan lawan yang sepadan. Bahkan ia membuang pedangnya sebagai tanda dirinya akan segera mundur dari dunia persilatan, mengingat sudah tak ada lagi lawan yang sepadan dengannya. Sementara di sini, Kyuti yang lagi frustasi karena berita meninggalnya Xiao Feng menyuruh Yeking untuk menikahi pelayannya yang bernama Ling Er. Namun dengan tegas Yeking menolaknya dengan alasan ia masih mencintai seorang wanita yang tak lain adalah Kyuti itu sendiri. Akan tetapi Kyuti yang masih dibutakan dengan cintanya pada Xiao Feng menolak cinta Yeking. Mendengar penolakan ini, Yeking langsung naik pitam hingga kemudian ia menusuk Ling Er sebagai bukti jika dirinya betul-betul mencintai Kyuti dan tiada yang lain. Di lain tempat terlihat seorang pria mabok sempoyongan yang mendatangi rumah bordir. Karena dikira banyak uang, pemilik tempat hiburan itu mempersilahkannya masuk. Akan tetapi ternyata pemuda itu tidak mempunyai uang, bahkan ia juga tidak mempunyai nama. Oleh pemilik garmo, pemuda itu diberi nama Aci dan dipaksa menjadi pelayan di tempat tersebut sebagai ganti rugi karena sudah tinggal di tempat itu selama 5 hari. Sementara di sini terlihat Yan Sisan pergi ke gunung untuk menemui seorang tabib guna mengobati penyakitnya.
Di saat konsultasi, tabib itu mengatakan jika penyakit yang dideritanya itu disebabkan terlalu banyak memforsir tenaga yang menyebabkan sel darahnya rusak dan urat nadinya tidak teratur. Bahkan yang mengejutkan, tabib itu memvonis jika nyawa Yan Xishan tak bisa tertolong. Kemudian tabib itu memberikan obat pada Yan Xishan untuk diletakkan di badannya. Tabib itu pun menyarankan agar Yan Xishan menggunakan sisa hidupnya dengan baik, mengingat waktu hidupnya tak lama lagi. Dirasa ajalnya sudah dekat, Yan Xishan memutuskan pergi ke kuburan untuk menyiapkan tempat di mana dirinya akan dipendam jika ajal menjemputnya. Kembali ke rumah bordir, terlihat wanita bernama Mia sedang menagih bayaran kepada pria hidung belang yang sudah menikmati tubuhnya. Akan tetapi sayang pria tersebut enggan membayarnya. Mia yang tidak mau rugi memaksa mereka untuk segera membayar hingga terjadilah keributan. Aci yang melihat kejadian ini segera mendatanginya dan menyuruh mereka membayar. Tapi tiba-tiba keesokan harinya, Mia merawat Aci yang terluka karena tusukan pria hidung belang itu. Dirasa Aci adalah pria yang baik, Mia langsung mengatakan jika dirinya mencintai Aci. Tidak hanya itu, Mia langsung menawarkan tubuhnya dengan gratis. Tapi karena Aci adalah anak soleh, ia menolak untuk melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan amalnya ditolak selama 70 tahun itu. Keesokan harinya, Aci yang merasa hidupnya tak berguna lagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi beruntung ia ditolong pria yang bernama Tomo. Dengan tulusnya Tomo menasihati Aci hingga membuat Aci sadar jika perbuatannya itu tidaklah benar. Kemudian Tomo mengajak Aci bekerja untuk mengisi waktu agar pikirannya tidak jenuh. Usai bekerja, Tomo membawa Aci pulang dan diperkenalkan pada ibunya. Terlihat sang ibu senang melihat kedatangan Aci, terlebih menurutnya wajah Aci sangat tampan sekali. Kemudian keluarga yang sangat sederhana ini mengajak Aci makan bersama. Di tengah asiknya makan, Tomo menceritakan jika dirinya mempunyai adik perempuan namun bekerja merantau dan hanya pulang sebulan sekali. Kembali ke rumah bordir, terlihat Mia mendapat pelanggan kasar yang mengakibatkan ia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Hingga di malam harinya, ia memutuskan pulang ke rumahnya. Dan yang mengejutkan, ternyata Mia adalah adik dari Tomo. Di pagi harinya, Aci menanyakan luka di tubuh Mia. Namun Mia menjawab jika dirinya sudah tidak mau bekerja di tempat itu lagi. Sementara di rumah bordir, bos besar yang tidak mau kehilangan asetnya menyuruh anak buahnya untuk menjemput paksa Mia. Saat Mia ada di pasar, orang-orang suruhan bos besar itu datang dan berusaha menjemput paksa Mia. Melihat hal ini, Aci dan Tomo berusaha melawan. Di tengah keributan, salah satu pendekar bayaran itu mengenal wajah Aci, yang ternyata sebenarnya Aci adalah Xiao Feng yang merupakan guru ketiga perguruan pedang agung. Di samping itu, ketika keributan terjadi, tiba-tiba datang Yan Xishan yang sedang lewat, sembari membawa batu nisan yang baru dibeli untuk persiapan hari kematiannya. Melihat Yan Xishan dan Xiao Feng ada di tempat itu, mereka langsung lari ketakutan. Melihat kemampuan Yan Xishan begitu hebat, para warga mendatanginya dan meminta Yan Xishan untuk mengajari kungfu pada Aci. Tapi Yan Xishan menolak karena menurutnya, dilihat dari kejiwaannya, Aci tidak bisa diajari kungfu. Mengetahui hal ini, warga pun segera pulang dengan kecewa. Akan tetapi, menyadari kondisi warga yang sedang ketakutan, Yan Xishan yang sudah dalam kondisi sakit berinisiatif menolong mereka.
Hingga di malam harinya ia mendatangi rumah bordil tersebut dan menghajar para pengawal yang berada di tempat haram itu. Kemudian Yang Sisan mencari bos besar bordir itu. Lalu kejadian ini membuat masyarakat bergembira alias perak hingga mengadakan tasyakuran setelah mendengar kabar akan kematian bos bordir itu. Keesokan harinya, Yan Sisan yang belum mengetahui siapa diri Aci sebenarnya memutuskan untuk mengangkat Aci sebagai muridnya dan mengajarinya kungfu. Hal ini ia lakukan agar ada yang mewarisi jurus pedangnya setelah ajal menjemputnya. Lebih lengkap, Yan Sisan mengatakan jika Aci menguasai jurus pedang miliknya, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Dengan penuh keluguhan, Aci memperhatikan jurus pedang yang diperlihatkan Yan Sisan tersebut. Usai melatih Aci, Yan Sisan menceritakan kekecewaannya karena belum sempat melawan sosok yang diakui kehebatannya di dunia persilatan yang tak lain adalah Xiao Feng. Tanpa ia sadari bahwa sebenarnya Aci adalah Xiao Feng. Kemudian Yan Sisan kembali ke kuburan tempat di mana ia menunggu ajalnya. Sementara di sini, Kyuti yang sudah mendengar kabar keberadaan Xiao Feng mendatangi rumah Mia untuk menjemput Aci. Kepada Mia, Kyuti menjelaskan jika Aci sebenarnya adalah Xiao Feng yang tak lain adalah tunangannya. Ia juga menceritakan jika Xiao Feng melarikan diri di hari pernikahannya karena tidak ingin ditekan keluarganya. Karena tidak ingin ada pertengkaran, Xiao Feng terpaksa keluar dan ikut pergi bersama Kyuti. Betapa sakitnya hati Mia dengan kejadian ini. Pria yang ia dambakan kini diambil orang. Sementara di kuburan, Yan Sisan yang lagi asik menunggu datangnya malaikat maut di liang lahat, tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya seseorang yang memberi kabar jika Xiao Feng masih hidup dan merubah namanya menjadi Aci yang tak lain muridnya sendiri. Mendengar kabar ini, jiwa tarung Yang Sisan kembali lagi hingga memutuskan mendatangi Xiao Feng. Akan tetapi, tiba-tiba ia sadar bahwa semua jurus pedangnya sudah ia ajarkan kepada Xiao Feng yang membuatnya yakin bahwa dirinya tak mungkin menang melawannya. Di lain tempat, Kyuti yang baru berhasil membawa Xiao Feng berusaha merayunya agar sang kekasih mau kembali hidup bersama, menatap masa depan yang lebih indah di sebuah istana dan menguasai dunia persilatan. Namun prinsip yang berbeda membuat mereka tidak bisa bersatu, di mana Kyuti berambisi untuk mengejar kekuasaan sementara Xiao Feng berprinsip menjauhi kekuasaan. Xiao Feng juga menceritakan alasan niatnya untuk mundur dari dunia persilatan karena ia dulu dipaksa oleh ayahnya untuk membunuh pendekar yang sudah lama mundur dari dunia persilatan. Kejadian ini membuatnya trauma hingga ia berjanji tidak akan membunuh lagi. Menyadari prinsip hidupnya sudah tidak sama, Xiao Feng memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah Mia. Namun tak berselang lama, Kyuti dan anak buahnya datang menyerang mereka. Di tengah situasi yang genting ini, Xiao Feng berusaha menyelamatkan Mia dan keluarganya. Tapi Ye King yang merupakan pengawal setia Kyuti berhasil menyerang Xiao Feng dengan serbuk racun. Tapi beruntung Yang Sisan tiba-tiba datang menolongnya. Sementara di sini, Kyuti yang berhasil menangkap Mia menyuruh anak buahnya untuk membakar Mia hidup-hidup bersama sang ibu.
Di pagi harinya, Xiao Feng dan Yan Sisan memeriksa kampung yang sudah terbakar itu. Ia menemukan tubuh ibu Mia yang sudah hangus terbakar, sementara Mia terlihat masih hidup, akan tetapi mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, Yan Sisan segera memberikan pil yang diberikan tabib beberapa hari yang lalu itu, yang menyebabkan nyawa Mia tertolong walaupun mengalami luka yang cukup serius. Setelah itu, Yan Sisan memarahi Xiao Feng yang hanya diam melihat kebiadaban Qiuti. Xiao Feng pun menjawab jika dirinya sudah banyak melakukan kejahatan di masa lalunya. Oleh karena itulah, ia tak ingin membunuh manusia lagi. Akan tetapi, Yan Sisan tak berhenti memotivasi Xiao Feng. Ia pun mengatakan jika tujuan kita hanya mengalahkan, bukan membunuh. Di lain tempat, terlihat Qiuti bersama anak buahnya mendatangi istana pedang agung untuk menghancurkan perguruan itu. Mereka menggunakan senjata beracun hingga mengakibatkan banyak murid perguruan itu banyak yang tumbang. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Yan Sisan dan Xiao Feng datang. Tanpa menunggu isi horo, Xiao Feng langsung menyerang prajurit Qiuti tanpa membunuhnya. Ye King yang memang sudah lama membenci Xiao Feng karena menjadi penyebab cintanya ditolak oleh Mia, berniat menghabisinya. Tapi dengan mudah Xiao Feng menepisnya. Sementara itu, Qiuti yang sudah patah hati juga menyerang Xiao Feng. Ye King yang berusaha mendekat akhirnya tertusuk pedang Qiuti hingga menembus dadanya. Di tengah ketidakberdayaan ini, Ye King masih sempat mencurahkan isi hatinya pada Mia dan mengajaknya menikah dengan dirinya. Namun Qiuti menolaknya. Lalu, Ye King mendekati Qiuti dan menusuknya dari belakang. Meski kondisinya sudah tak berdaya, Qiuti masih sempat menarik pedangnya. Kemudian ia mendekati Xiao Feng dan mengajak Xiao Feng untuk menikah dengannya. Xiao Feng yang sudah tak tega melihat kondisi Mia menganggukkan kepala. Namun tanpa diduga, Mia menyerang Xiao Feng hingga akhirnya ia meninggal dalam pelukan pria yang sangat ia cintai itu. Setelah situasi mulai kondusif, Yan Sisan memohon kepada Xiao Feng untuk menerima tantangannya walaupun ia menyadari jika dirinya akan kalah, mengingat jurus pedangnya sudah ia ajarkan kepada sang musuh. Akan tetapi, Yan Sisan berprinsip lebih baik mati dengan tusukan pedang melawan seorang pendekar daripada mati karena sebuah penyakit. Karena menghormati Yan Sisan, Xiao Feng menerima tantangannya. Akhirnya, keinginan Yan Sisan terkabul. Ia mati dengan tusukan pedang Xiao Feng. Usai memakamkan Yan Sisan, Xiao Feng berkelana sebagai pendekar pedang bersama Mia yang berhasil selamat dari cengkraman maut. Lalu, film pun sudah selesai. Aku Movie ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda terhibur. Bye-bye.